Sementara itu pemerintah mengklaim stok daging ayam dan telur jelang Idul Fitri 2025 aman. Hal ini diungkap Menteri Koordinator Bidang Pangan usai menggelar rakortas ketersediaan pasokan dan daging ayam ras selama Ramadan di kantor Kementerian Perdagangan. Ditemui seusai memimpin rapat terbatas tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya bersama para pengusaha sepakat untuk mengamankan stok ayam ras dan telur untuk kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Zulkifli meminta masyarakat tidak khawatir terhadap ketersediaan ayam ras dan telur karena stok yang disediakan lebih dari cukup. Saudara-saudara, semua sudah sepakat dan siap untuk bulan puasa dan lebaran, ayam ras, stok ayam maupun telur. Jadi tidak usah khawatir, stoknya lebih dari cukup, ya, ayam ras maupun telur. Nah, tadi kami sepakat sama-sama menjaga suplainya selama bulan suci Ramadan dan lebaran ini. Suplainya harus dilebihkan, dinaikkan. Kalau rata-rata sehari misalnya berapa gitu X ya, maka selama bulan puasa ditambah X plus lebih, suplainya dilebihkan ya. Dan harga kami minta tadi tidak melebihi HET. Zulhas melanjutkan harga acuan pemerintah untuk daging ayam ras berada di Rp40.000 per kilogram. Sementara harga telur ayam ras saat ini berkisar di harga Rp27.000 hingga Rp29.000 per kilogram. Zulhas menambahkan harga ayam di produsen besar Charon Pokpan dan Java Comfit masih berada di harga Rp34.000, sedangkan di peternak dan produsen lain berkisar Rp36 hingga Rp40.000 seperti di Sulawesi dan Maluku. Adapun harga ayam di Jawa, Bali dan Sulawesi Selatan masih terpantau di bawah harga acuan. Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional GOPAN, Heri Dermawan mengatakan, jelang Idul Fitri dan selama Ramadan, di pasaran memang terjadi kenaikan harga ayam. Heri melanjutkan, selama kenaikan harga masih wajar dan terkendali, tentunya tidak menjadi masalah bagi produsen dan konsumen. Sampai detik ini biasanya H-2 puasa itu harga tinggi sekali. Tapi tingginya ini pun sekarang tidak melewati harga acuan pemerintah. Sekarang ini rata-rata baru 34, 35. Harga acuan pemerintah itu sekitar 40.000. Jadi, tapi cenderung stagnan nanti ini, karena kalau ukurnya itu bisa H-2. H-2 orang puasa pertama itu biasanya lebih tinggi dibanding lebaran. Tapi ternyata kemarin H-2 landai. Heri menambahkan berdasarkan data GOPAN, pihaknya menyediakan 50 hingga 60 juta ekor ayam per minggu, terutama jelang hari besar keagamaan termasuk Ramadan dan Idul Fitri. Meskipun terjadi banjir seperti di Semarang beberapa waktu lalu, Heri menjelaskan stok ayam masih aman dan tersedia di pasaran. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Indonesia atau GAPPU, Ahmad Damawi mengatakan, setiap Ramadan dan Idul Fitri di Indonesia biasanya terjadi kenaikan permintaan telur ayam ras sebesar 15 hingga 20%. Ya, sekarang ini setiap Ramadan, Idul Fitri itu kenaikan ada sekitar 15-20%. Berapa Pak? 15-20%. Berapa ton? Jadi sekarang ini rata-rata produksi nasional itu sekitar 14.000 ton per hari. Jadi kalau naik segitu ya paling sekitar berapa itu? Sekitar 300-an ton lah per hari, dan itu tidak banyak. Ya memang efeknya bukan terhadap produksi. Produksi tidak bisa dinaikkan begitu saja kalau telur, tapi harga akan sedikit naik. Dan itu hal yang wajar lah. Bagi pengusaha, bagi peternak itu ya dingasih THR lah. Ahmad menambahkan kenaikan harga telur ayam jelang lebaran merupakan hal yang wajar karena para pengusaha dituntut memberikan tunjangan hari raya kepada para pegawainya. Tim Liputan.